Oke, Dok Dew, ngomong-ngomong, nah sekarang kita mulai mengulik tentang kisah Dok Dew ya. Kirain kisah kasih di Kisah sekolah. kasih, ya Allah Dok, ketahuan Dok angkatannya. Jadi, Oke, apa sih yang membuat Dok Dew pertama kali tertarik di bidang kedokteran? Wah, aku juga jadi pengen nanya Dokter Raisa nih. Saya udah banyak dong jawabnya. Iya, udah sering ya, udah terbiasa panjang lebar jawab gitu ya. Kalau Dok Dewi itu dulu sebenarnya gini, dulu waktu kecil itu nggak terbiasa untuk, jadi Dok Dewi itu kan belum pernah sakit gitu lah ya, kebetulan nggak pernah sakit gitu ya. Suatu ketika pernah sakit banget, perutnya tuh, perut aku sakit melilit-lilit banget gitu dan aku pokoknya berobat ke dokter. Nah dokternya kali itu dokter udah profesor dan kebetulan senior banget gitu lah ya. Jadi cukup serius, seperti galak gitu. No. Jadi saat itu begitu perutku mulus banget itu aku disuruh operasi usus buntu. Aku takut, ibuku takut gitu lah ya. Tapi intinya kita nanya kenapa bisa begitu dan ada alternatif pilihan apa gitu. Nah kala itu beliau jawabnya gini, kalau saya jelasin ke kamu saya mesti kuliah 7 tahun lagi dong. Gitu. Jadi tambah bingung kaget dong ya. agak kaget, diam bingung. Apa sih tadi maksud kata-katanya? 7 tahun apaan sih gitu cuma. Terus intinya diem aja gitu. Jadi nggak jelasin nih. Nggak menjelaskan sama sekali. Tapi intinya saat itu kemudian kita coba untuk ke tempat lain ternyata terus ya di USG dan tempat dia nggak apa-apa ya. Tapi intinya habis itu setelah beberapa hari ya hilang lah sakit perut dan I'm totally fine sampai hari ini juga nggak ada appendicitis. Jadi saat itu mikir kayak agak-agak kaget, terpukul juga ya karena misalnya berada dalam kondisi pas sulit juga, orang tua udah ngebela-belain datang, mau nanya konsul, jawabannya juga nggak dijelasin. Kalau jelasin, oh bakal sekolah 7 tahun lagi gimana sih ya, harusnya kita dapat penjelasan gitu. Maka dari situ, nanti aku pengen gitu ya, supaya aku bisa ngerti tentang kesehatan diriku sendiri. Jadi aku tidak ya maksudnya minimal bisa bermanfaat buat aku dan keluargaku gitu kan. Jadi nggak usah kayak kalau kita sakit tuh tanya terus gak ada yang kasih jawaban gitu ya. Jadi akhirnya aku pengen terinspirasi dari situ. Ntar aku jadi dokter aja ya. Karena itu udah agak lumayan tuh dok SMP atau SMA gitu. Jadi udah agak besar. Udah kan, mau memutuskan kuliah apa gitu. Iya. Terus kenapa akhirnya tertarik ke spesialisasi kulit? Nah kalau kulit itu memang sebenarnya, jadi kalau kita sekeluarga kan atopik. Percaya nggak dok, Dewi tuh dulu kecil tuh kaki tuh budukan. Dok saya atopik tuh dok. Kan kalau nggak pakai emas nggak bisa. Berarti kulit mahal. Tapi kulit mahal dokter Risa. Karena gelang lucu-lucuan gitu nggak bisa sedih dok. Nggak bisa pakai anting yang unik gitu. Iya itu ngeselin loh itu ya dok ya. Padahal sekarang aksesoris banyak lucu-lucu ya. Pengen kan. Tapi berarti kulit mahal dok itu. Tapi memang karena pengalaman keluarga lagi nih. Itu pribadi. Dok Dewi itu dari kecil kakinya tuh budukan. Sampai bingung deh karena ibuku sendiri tuh kayak prihatin sama aku karena aku dari kecil udah kurus banget. Sekarang mengembang ya. Berkembang bagus ya dok ya. Udah bahagia. Terus jadi kaki aku tuh budukan habis-habisan. Jadi kayak ibu aku tuh bahas terus gitu. Sampai aku dikasih yang ular-ular yang kayak gitu-gitu zaman dulu itulah yang aneh-aneh. Gitu, kelelawar atau gimana. Tapi intinya menjadi topik yang menurutku itu membuat aku menjadi kalau bahasa zaman sekarang insecure ya. Selalu dibilang kakinya budukan gitu ya. Terus gitu kayak orang ngeliatin karena kakiku tuh koreng-koreng semua penuh. Tapi ya eventually kan tuh ternyata bisa baik. Makanya kalau sekarang terus kemudian berpikir dengan Dok Dew yang memang kakinya budukan dan memang ada kebetulan ada ada autoimmune psoriasis juga. Pokoknya lesi di kulit aku tuh banyak banget. Tapi tidak terlihat. Iya, karena kita bisa merawat kulit kita. Karena berkat sekolahnya. Iya, jadi akhirnya di situ. Itu kita mau belajar sesuatu yang intinya kayak relate ke kita terus kayaknya jadi biar kita bisa lebih paham, biar bisa lebih bantu. Oke, di kegiatan kedokteran kan Dok Dew ini aktif banget ya. Kayak misalnya selain praktek, ada di klinik, di rumah sakit, tapi masih juga sempat untuk jadi dosen dan konten kreator, lovely people. Saya sempat lihat konten-kontennya Dok Dew kan, ngasih tips, ngasih tahu segala macem gitu ya di ininya. Emang enjoy ngelakuin semua itu. Tapi belum bisa eksis Dokter Risa dong ya pasti ya, Dokter Risa the best ya. Aduh. Jadi sebenarnya memang kalau si konten sendiri awalnya tuh bikin konten di sosmed
itu memang membuat akun sosmednya sendiri Dok Dew nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya, jadi dulu itu sebenarnya direkomend sama mahasiswa. Oh, malah dari Iya, mahasiswanya. sebutan Dok Dew juga dari mahasiswa. Oh gitu. Iya, awalnya agak jengah, apaan sih Dok Dew gitu ya. Ya, soalnya kan mereka manggil selalu singkat nih anak zaman now ya Dok ya. Jadi panggilnya Dok Dew, terus udah gitu bilang, ih Dok, dokter pakai itu dong, bikin Instagram, apaan tuh gitu ya. Iya, bikin ini akun sosmed, ini biar orang tahu, biar eksis, dokter kan asik gitu, aslinya eksis. Oh ya, gitu. Enggak, cuma memang jadi baru dalam waktu abis mungkin berapa ya, sebelum pandemi lah ya membuat akun sosmed udah, terus udah gitu akhirnya bikin konten itu juga tidak sengaja. Jadi awalnya jadi Dok Dew itu membuat satu kontennya konten karena nggak bisa bikin konten sendiri, jadi cuma muka foto aku aja. Iya, niatannya juga pengen tuh kayak orang edukasi karusel gitu kan ya. Swipe gitu ya. Tapi keburu keder bikinnya, nggak ada waktu, malah puyeng sendiri. Jadi akhirnya udah foto muka aja, aku tapi bisa bikin caption dan copywriting gitu loh. Jadi bikin sendiri, tulis. Jadi ya harap maklum kalau ngeliatin Dok Dew muka-muka aku doang, karena itu paling praktis, nguploadnya foto aku jebret tinggal tulisan gitu. Iya. Nah, jadi lama-lama jadi menyukai juga. Memang emang aslinya Dok Dew tuh orangnya ya receh lah gitu. Ya kayak bikin konten yang ditendang itu, aku tuh sekali take di rumah sakit. Minta tolong perawat, Kak kamu tolong lihat ini, aku pengen kayak ketendang gitu ya. Coba kakak gini ya, coba tes berat gitu ya. Tuh langsung iya langsung sekali, aduh asik banget. Jadi memang menyenangkan, cuma masih belum bisa terlalu konsisten karena ya masih repot ya. Kalau menjadi dosen memang seneng banget. Suka karena ngajar sharing ya. Iya, passionnya tuh sering sharing, mungkin karena dulu itu kali tadi ya. Pengalaman itu. Jadi kayaknya lain kali kalau kita tahu sesuatu kita mau sharing mau ngasih tahu orang ngomongin, kasih tahu, jelasin gitu. Jadi memang hobinya begitu. Oh wow, terus keluarga gimana nih dengan kesibukan Dok Dew ini nih, mendukung dengan karirnya? Oke Dok, ya. Udah awal-awal agak protes-protes dikit kalau rempong ya. Lama-lama memahami terus jadi tahu, malah terinspirasi. Anak Dok Dew yang kecil juga mau jadi dokter juga. Wah. Dan mau nanti juga bikin video-video katanya. Wah, keren. Jadi menginspirasi ya. Kan ini ya, kalau misalnya keluarga tuh kalau ada dokter, selanjutnya pengen dokter terus gitu kan. Mungkin juga. Ya. Dokter, karena aku kebetulan udah nggak tahu ke bawahnya, karena di atasnya kan dokter gitu, nggak tahu bawah-bawahnya, dia lihat nanti lah, biarin. Oke. Dok Dew boleh dong kasih tips nih buat teman-teman mungkin yang anak muda di luar sana, para Gen Z mungkin ya, yang ingin melakukan perawatan kecantikan ya, seperti apa? Oke, buat teman-teman harus khusus Gen Z nih Dok. Enggak ya. dong, anak muda, saya seperti saya anak muda. Iya kan kita mengudahkan diri ya kan. Kalau kita Gen Z gitu. Jadi kalau buat semua yang mau melakukan perawatan kecantikan, intinya perawatan kecantikan tuh tidak harus mahal, tidak harus complicated. Bisa dimulai dari perawatan simpel yang dilakukan di rumah. Mulai dari basic skincare aja, rajin bersihin muka, kemudian pakai pelembab dan pakai sunscreen. Cari itu dulu basic yang cocok sesuai dengan kondisi kulit kalian. Kalau nggak cocok-cocok atau bolak-balik problem terus, ini kayaknya complicated banget, berarti udah waktunya untuk bertanya kepada yang lebih ahli. Which is sebaiknya tentu dengan dokter. Karena walaupun ada nih pasien ya Dok ya konsul ke ChatGPT dan kawan-kawan, kan tidak akan sama ya. Pasien sekarang kan ada yang konsul ke ChatGPT ya. Terus jadi atau ke aplikasi ya, jadi sebaiknya tentu konsultasi ke dokter yang memang sudah berpengalaman dan kemudian yang trusted dan benar dokter, bukan dokter gadungan. Ya kan? Itu benar. Tapi tentu gini, kadang-kadang ada momen dimana ketika kita melakukan perawatan yang rutin, terus kita nggak top up tipe perawatan kita, maka ya begitu-begitu saja. Iya, jenuh. Dan kemudian kalau kita kepengen yang lebih, misalnya pengen lebih glowing atau kinclong, maka harus kita tingkatkan skincare-nya, which is itu membutuhkan waktu lama dan bertahap. Lama dan bertahap. Tidak ada yang instan. Yes. Nah, tapi kalau mau lebih cepat tentu bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih yang lebih advance, jadi melakukan perawatan. Jadi tadi kayak kata Dokter Reza, sesuaikan dengan
kemauan dan kemampuan. gitu. Kemauan dan kemampuan harus ada niat dan memang mampu. Kalau niat tapi kemampuannya kebetulan lagi terbatas, oke, kalau gitu cobain pakai skincare. Biar kulitnya kinclong gimana sih yang simple? Biasanya boleh pakai kandungan yang ada asid. Simple nih dok, pagi boleh ada asidnya tuh ascorbic acid kayak vitamin C, gitu ya. Terus kalau misalkan mau acid lagi, ada bercak-bercak kecoklatan, asidnya tranexamic acid. Atau mungkin kalau memang berminyak mukanya pakai salicylic acid gitu ya dok ya. Jadi bisa gunakan itu, atau kalau kita udah pakai kayaknya ini udah lumayan udah oke deh. Pengen lebih glowing lagi boleh top up ke sekarang yang retinol gitu dok ya. Itu cari yang teksturnya ringan, konsentrasi paling rendah dulu, pakainya malam hari doang. Kalau mau awal-awal jangan langsung tiap hari, boleh 2 hari sekali, bertahap berjenjang gitu ya. Jadi kok lama gitu ya? Enggak, tenang aja, tapi akan tercapai glowing itu. Nah, perawatan di klinik kecantikan itu akan membuat semua proses tadi dipercepat. Jadi memang lebih terakselerasi, jadi lebih instan dapatnya. Nah, tapi ya memang kalaupun mau melakukan perawatan, pastikan satu, sekarang bisa di search, dokternya di search di KKI ya dok ya, dokter beneran bukan gadungan. Kemudian kliniknya juga lihat ada izinnya di depannya. Biasanya kan kalau klinik-klinik yang biasanya kita melakukan, klinik kan ada utama dan pratama ya dokter ya. Jadi jangan sampai kayak kasus-kasus perawatan kecantikan yang seperti mau sedot-sedot lemak kayak kemarin, kliniknya pratama ternyata tidak berizin kan gitu. Maka itu semua hal-hal tersebut dicermati kembali. Itu jadi supaya nggak salah langkah, dan yang paling penting jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter ya dok ya. Suka pada takut ya dok ya. Takut apa? Takut ketagihan apa sih? Takut apa katanya ntar ketergantungan. Kamu aja menggantungkan cintamu pada pasanganmu kan. Itu dia. Iya kan dok. Intinya kan maksudnya sebenarnya untuk konsultasi di awal kan kamu bisa mendapat masukan. Bahkan sekarang online pun bisa ya dok. Artinya nggak diturutin juga boleh, silahkan aja, dan nanti kamu tentukan sendiri mana yang sesuai dengan preference kamu. Benar, gitu. Karena kan kita nggak bisa ya menyamakan kulit kita dengan kulit orang lain. Jadi kalau misalnya, ya aku mau ikutan aja nih kayak kamu, dong, itu cocok nih. Benar, dok. Dan itu yang bisa menilai hanya dokter yang profesional di bidangnya, gitu kan ya. Oke, thank you so much Dok. Terima kasih Dok Raisa, thank you. Banyak banget informasi yang kita dapetin hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. See you next time, lovely people.